Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang sedang digelar di Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa para saksi. Salah satu hal yang menarik adalah permintaan hakim agar 4 menteri Kabinet Jokowi hadir untuk memberikan kesaksian dalam sidang. Presiden Jokowi sendiri sudah menyetujui agar para menteri yang diminta untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Lalu, bagaimana publik melihat hal ini? Telah hadir di studio UB TV, dosen komunikasi politik UB, Dr. Ferdi Firmantoro. Ya, halo selamat siang Mas Ferdi. Selamat siang Mbak Nisa. Baik, terkait dengan berjalannya sidang MK yang menghadirkan 4 menteri dari Kabinet Jokowi untuk menjadi saksi, bagaimana pendapat Mas Ferdi terkait hal ini? Ya, saya kira ini langkah yang positif dan progresif dari MK, apalagi menteri ini bertanggung jawab kepada Presiden dan selama ini Presiden dialamatkan hal-hal yang saya kira kurang positif ya dari publik. Stigma-stigma yang buruk misalkan terkait dengan cawi-cawi pemerintah, apalagi tuduhan itu dialamatkan utamanya ke Presiden Jokowi. Sehingga kehadiran menteri ini saya kira bisa minimal menjawab kegelisahan dari publik, utamanya dari para pemohon. Tentu Mbak Nisa, apa yang disajikan MK ini juga bisa minimal ada 3 hal yang bisa dibaca ya dari aspek komunikasi politik. Pertama adalah apa yang dilakukan MK ini bisa menjadi ruang validasi. Para menteri bisa memberikan data-data yang selama ini mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat. Sehingga pihak-pihak terkait, utamanya para menteri, bisa membawa data dan menyajikan ke masyarakat. Yang kedua, ini juga bisa menjadi ruang klarifikasi. Jadi kalau tuduhan-tuduhan itu memang tidak benar, maka pemerintah harus bisa menjawab posisinya seperti apa terkait dengan pilpres, terkait dengan bansos, terkait dengan banyak hal yang saya kira diperdebatkan di ruang publik. Itu juga bisa menjadi ruang klarifikasi. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah menjadi ruang edukasi. Masyarakat penting untuk diberikan edukasi publik, edukasi politik, literasi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mungkin ini seringkali dibahas oleh para elit, para politisi, para akademisi, tetapi ini dibawa ke warga agar masyarakat juga tercerahkan. Bagaimana masyarakat dilibatkan untuk melihat bagaimana di MK prosesnya sampai kemudian nanti mempengaruhi hasil dari keputusan yang diambil oleh MK itu sendiri. Jadi saya kira hal ini sangat positif. Semoga apa yang diberikan keputusan MK nanti juga bisa lebih komprehensif dengan data yang lebih signifikan. Oke, baik Mas Ferdi. Kalau kita melihat dari sisi demokrasi dan juga keterbukaan informasi, apakah kehadiran para menteri ini juga menjadi angin segar bahwasanya semua pihak itu sebenarnya sama di mata hukum dan juga pada akhirnya bisa mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Ya, saya kira ini langkah yang positif. Mahkamah Konstitusi bisa melakukan mengembalikan reputasinya, melakukan restorasi image. Bagaimana MK selama ini ada yang distigma sebagai mahkamah kalkulator, ada yang menstigma sebagai mahkamah keluarga. Maka dari itu, dengan adanya kualitas MK yang lebih diperbaiki ini, dengan menghadirkan menteri, pihak-pihak yang mungkin agak sulit dihadirkan tapi mereka bisa menghadirkan, ini menjadi langkah yang konkret untuk menguatkan bukti dukung dari masyarakat terkait dengan bagaimana para pihak terkait tadi itu bisa menyajikan informasi yang lebih detail. Saya kira ini langkah yang positif sehingga citra buruk dari MK itu minimal pelan-pelan bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya perdebatan di MK ini bisa melakukan atau istilahnya sebagai wahana yang positif ya, karena dalam hal ini membawa perdebatan yang di publik itu biasanya sangat emosional, sentimental, tanpa data, tanpa ujung, bahkan tanpa henti itu ya. Kemudian dibawa ke ruang MK yang harus ada data, yang harus menggunakan logika, yang harus menggunakan bukti-bukti yang konkret. Sehingga kalau tidak ada hal-hal itu, maka tentunya di MK kan logika itu bisa terpatahkan. Maka ini tentu sangat positif bagaimana demokrasi itu tidak hanya sekedar demokrasi yang prosedural. MK tidak hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya prosedural, tapi MK dalam hal ini bisa membawa hal-hal yang sifatnya lebih substansial dengan membawa perdebatan yang di situ memberikan ruang untuk adu data, adu pemikiran, bahkan dengan hadirnya para saksi, para ahli itu kan membuat perdebatan itu bisa lebih lebih memberikan warna yang lebih menarik agar masyarakat bisa terjawab kegelisahan selama ini yang mungkin belum mereka jawab. Jadi poinnya Mbak Nisa, dan tentunya bahwa MK hari ini tidak hanya memberikan keputusan terkait dengan hasil pemilu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana MK juga menjadi bagian dari pilar demokrasi, MK juga menjadi bagian dari pilar yang memberikan pemerintah nanti apakah mereka terlegitimasi atau tidak.
Baik, terima kasih banyak Mas Firly sudah berbagi pendapat pada kesempatan kali ini dan pemirsa kita akan jeda pariwara tetap di program News Point.